Halo, halo teman-teman, selamat malam. Wow, terima kasih ya para narasumber ya, Bro Adi, Bu Meti, Sis Carla dan Sis Olivia yang sudah menjadi moderator acara malam hari ini. Jadi senang sekali kita udah mendengar ya gimana cara apa ya banyak teman-teman menghadapi tantangan di luar ya, yang namanya bisnis marketing seperti itu ya. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya gitu tentang kendala. Jadi, Bu, saya tuh nggak bisa meyakinkan orang lain. Nah, pertanyaan gitu. Ya, I cannot convince people. Jadi sebenarnya di bisnis ini tugas kita bukan meyakinkan orang lain sebenarnya. Ya, kita nggak perlu convincing. Yang perlu kita lakukan apa? Just tell the truth, katakan saja kebenaran gitu. Nah, soal dia mau percaya atau tidak terserah ya. Terus gimana kalau kita sudah katakan kebenaran tapi dia nggak percaya sama kita gitu? Gunakan orang ketiga. Jadi ajak dia bertemu dengan mentor Anda ya, mengikuti training Zoom yang setiap minggu ini ada berapa kali training Zoom ya, pinjamkan atau kirimkan audio-audio dari N2One Mobile ya, jadi supaya orang-orang itu belajar dari orang ketiga. Jadi mungkin ya seperti itulah kayak kita orang tua dengan anak ya. Kadang-kadang anak kita kalau orang tua yang ngomong itu nggak dipercaya gitu. Tapi kalau orang lain atau gurunya atau omnya ngomong itu didengerin gitu. Karena hubungan terlalu dekat bisa terjadi seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau kalian nggak bisa meyakinkan orang lain, don't worry ya. Karena memang nggak harus kalian ahli dalam hal itu ya. Pokoknya just tell the truth. Katakan kebenaran apa yang sebenarnya ada di MW ini, apa yang menjadi apa ya keistimewaan ya di marketing plan-nya, di produknya. Contohnya 100% uang kembali. Ini suatu apa ya, terus satu kenyataan yang perlu kalian sharingkan terus-menerus karena tidak banyak orang yang tahu bahwa produk MW itu semuanya money back guarantee. Jadi kalau ada orang yang takut nanti dimanfaatkan orang lain atau memanfaatkan orang lain, tadi kan banyak yang nggak mau MLM, ya karena apa? Mungkin pikirannya kalau MLM itu nanti memanfaatkan orang lain. Nah, gimana caranya memanfaatkan? Orang semuanya money back guarantee kok. Join 100.000 digaransi uang kembali. Beli produk digaransi uang kembali. Gimana caranya kita menipu orang lain? Gimana caranya MW bisa apa ya, menipu? Nggak mungkin kan? Nah, jadi situ. Jadi kebanyakan orang tidak mengerti beda antara network marketing, MLM, direct selling, dan binary. Nah, ini 4 hal yang berbeda loh teman-teman. Ya, tapi orang ngertinya adalah ya semuanya sama. Ya, yang model binari itu piramid selling itu tadi, skema Ponzi, skema piramid yang menguntungkan orang yang di atas. Ya, tadi beberapa narasumber sudah menceritakan dengan kita mendapatkan uang bukan karena apa ya, kita up price ya, menaikkan harga produk lalu uangnya dibagi-bagi ke atas, enggak. Kita menerima profit sharing karena penjualan sama dengan kalau kita punya toko. Ya, kita di toko kita kulak kan, kita beli kulak sabun and then dijual. Nah, kan selalu ada selisih kan? Nah, seperti itu. Jadi kita mendapatkan keuntungan eceran dari karena adanya transaksi produk. Nah, dari mana MW bisa memberikan kita profit sharing? Karena memotong biaya distribusi dan biaya promosi. Seandainya nih produk MW tidak dijual melalui jaringan, tapi dijual langsung dengan cara konvensional, bisa dijual di supermarket, di toko-toko ya, seperti contohnya odol Pepsodent, sabun Rinso, kan dijual dengan cara konvensional. Apakah Anda pikir itu tidak ada biaya promosi yang Anda bayar? Ya, Anda membeli barang itu di toko retail. Ya, toko kan kulaknya ke grosir, grosir ke contohnya distributor, ke agen dan seterusnya. Itu kan mau untung semua. Nanti akhirnya sampai di Anda minimal itu sudah lebih tinggi 40-50%. Belum lagi tadi Sis Olivia bilang ada biaya iklan. Ya, yang harus dikeluarkan itu siapa sih yang bayar? Kita sebagai konsumen. Jadi harga yang kita beli itu tadi sudah ditambah dan macam-macam itu tadi. Jadi sama nanti akhirnya. Ya, maka dari itu produk MW itu tidak lebih mahal dari kalau seandainya MW menjual langsung melalui jalur konvensional, melalui toko. Karena tokonya pasti untung dan seterusnya, teman-teman. Ya, dan kalau produk ini dijual melalui toko, tidak mungkin ada garansi uang kembali.
Nggak mungkin kan ada toko yang akan bangkrut toko itu. Karena toko bukan pabrik kan. Contohnya, Anda belanja di hypermart, beli, terus besok ngomong nggak cocok dibalikin. Lah hypermart kan pusing. Gimana ini semuanya orang pada balikin produk? Padahal bukan dia yang punya pabrik. Nggak mungkin. Gitu. Nah itu loh sebenarnya teman-teman yang harus kalian tahu keuntungan dari produk-produk yang dijual langsung. Ya, direct selling seperti Amway itu karena direct, jadi bisa dan kita langsung belanja ke pabrik, bisa diberikan garansi uang kembali. Ya, jadi itu sebenarnya the truth, ya, satu kebenaran yang perlu kalian sharingkan. Nah, soal orang itu percaya atau tidak, yaitu urusannya dia, itu teman-teman ya. Nah, bawa mereka ke pertemuan-pertemuan seperti ini. Setiap hari Senin dan hari Kamis itu ada pertemuan info bisnis, presentasi. Setiap hari Selasa ada training, entah itu training produk atau kita sharing seperti ini. Ya, baik, untuk menutup acara hari ini, terima kasih sekali lagi pada teman-teman. Saya akan ceritakan satu atau dua cerita ya teman-teman. Ya, saya berikan ini berupa cerita karena biasanya orang kalau diceritain, ini anak kecil-kecil nih ya, kalau diceritain dia ingat sampai gede, benar nggak? Ingat ceritanya. Contohnya ingat cerita bawang putih, bawang merah, itu kan? Ya, Malin Kundang, ingat kan ceritanya? Nah, di dalam cerita itu selalu ada message. Nah, cerita saya yang pertama adalah cerita judulnya Necktie Shop in the Desert. Necktie, apa namanya? Dasi, ya. Ada toko dasi di tengah gurun. Toko dasi di tengah gurun. Ya, jadi ceritanya gini. Ada seorang apa namanya? Penjelajah ya, traveler. Ya, traveler dia suka berkelana ke negara-negara. Nah, suatu saat dia jalan ke gurun, contohnya gurun Sahara. Nggak taunya dia nyasar. Dia nyasar si apa namanya ya, traveler ini dia nyasar. Waduh, nyasar kan jadi lama kan. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia mulai nggak tahan. Karena apa? Persediaan makanan dan persediaan airnya sudah habis. Waduh, setengah mati. Dia mencari tempat yang ada air, oasis. Nah, dia jalan udah hampir habis nih nyawanya gitu. Nah, ini dia lihat di kejauhan ada kayak air. Biasa kan kalau di Sahara itu ada seperti oase air. Nah, dia cepat-cepat situ. Aduh, puji Tuhan, ini ada air nih, saya bisa hidup. Nah, ternyata sampai di situ nggak ada air, teman-teman. Kering di situ. Yang ada apa? Necktie shop. Toko yang menjual dasi. Oh my goodness, dia bilang ini gila. Ngapain kamu jual toko dasi di tengah padang gurun yang nggak ada air ini? Aku nggak butuh dasi, aku nih butuh air. Marahlah dia. Ya, ngapain ini? Nggak salah kamu. Terus yang punya toko Necktie itu bilang silahkan masuk. Nanti toh silahkan setelah marah. Jadi karena saya ini udah mau mati nih, ya. Bukannya air yang kamu jual, tapi tambah dasi gitu ya. Tunggu, dengarkan saya dulu, please listen to me please, dengarkan saya. Enggak mau, dia marah terus ya, sampai si tukang toko ini dengarkan saya dulu toh, please dengarkan saya. Enggak, pokoknya pergilah si traveler ini ya, karena dia pikir gila ya, jual dasi di tengah ini. Hanya dia udah kehabisan tenaga ya, dehidrasi, bayangkan teman-teman ya, di padang pasir. Akhirnya kira-kira 1 kilometer di depan dia melihat oase lagi. Wah, senang banget dia ya, cepat-cepat sampai di situ. Tapi apa yang terjadi teman-teman, itu benar-benar tea house, benar-benar warung untuk jual minuman. Wah, dia senang banget, nyambung nyawa nih ya. Tapi apa yang terjadi waktu dia mau masuk ke tea house itu, pemiliknya mengeluarkan peraturan bahwa untuk masuk ke restoran saya, harus memakai pakaian yang rapi dan minimal harus memakai necktie, harus memakai dasi. Jadi karena dia nggak ngomongin sama toko dasi tadi, nggak mau dengar ya, padahal toko dasi itu menyediakan dasi yang masih baru dan itu tidak dijual, diberikan gratis. Supaya dia pakai nanti pada saat sampai di tea house itu, dia bisa masuk dan membeli minuman. Tapi karena dia nggak mau dengar, ya akhirnya dia tidak bisa masuk ke situ. Dan Anda tahu, dia udah sangat capek, sehingga untuk balik lagi ke tea house, ke necktie shop, itu kira-kira 1 kilometer lagi, akhirnya dia nggak kuat.
dan dia matilah di situ ceritanya. Nah, sometimes it happens gitu dengan bisnis kita. Gitu. Jadi banyak kita itu banyak prospek nggak mau dengar. Gitu. Kita jelaskan dia nggak mau dengar. Terus gimana? Ya sudah, apa boleh buat? Ya, nah, seandainya ini tadi ceritanya kan dia udah sampai sana 1 kilometer, dia harus balik ke necktie shop. Ya, 1 kilometer. Nah, kadang-kadang di bisnis ini nggak seperti itu, teman-teman. Untuk balik kemarin, itu balik 10-20 tahun. Ya, jadi banyak orang yang, aduh, kenapa nggak dulu-dulu Bu Maria? Saya dulu pernah ditawarkan ini 10 tahun yang lalu. Seandainya 10 tahun yang lalu saya menjalankan bisnis ini, mungkin saya udah jadi diamond. Gitu. Ya, tapi sebenarnya di bisnis ini nggak terus mati, teman-teman. Ya, tidak ada yang terlambat. Ya, kapanpun kalau kalian teman-teman mau mendengarkan, ya kesempatan masih ada. Baik, yang terakhir nih, satu cerita lagi. Jadi ingat ya, necktie shop in the desert ya. Nah, yang kedua adalah cerita tentang Three Musketeer. Ya, jadi ini ceritanya ada 3 sahabat baik banget dari SMP, SD, SMP, SMA yang pokoknya deket banget kemana-mana mereka bersama-sama. Nah, satu hari mereka ini kayak trip gitu, naik kapal, jadi ingin menyeberang ke benua yang lain. Ya, jadi ikut ini. Nah, ternyata di tengah jalan kapal ini mengalami badai dan akhirnya si kapal ini tenggelam, karam. Nah, semuanya mati, ini hanya cerita ya teman-teman. Ya, tapi hanya 3 teman ini hidup dan mereka terdampar di satu pulau yang tidak ada apa-apanya di pulau itu. Ya, hanya ada 1 pohon kelapa, yang ada 1 buah kelapa, that's all. Ya, nggak ada penduduknya sama sekali. Nah, akhirnya katakan namanya ya ABC, Ellen, Bob, dan Don. Nah, ini ngabur aja ya. Ya, jadi akhirnya contohnya si Ellen bangun, basah semua dia, baru sadar, oh ternyata di mana saya ini ya? Apakah ini di surga atau di mana? Ya, akhirnya dia cari temannya, si Bob siuman juga, si Don siuman juga, bertiga mereka. Ya, aduh untung bertiga kita di sini terus gimana kita ini? Nah tuh ada pohon kelapa, mereka lapar banget kan? Ya lapar, kedinginan. Kita ambil. Ya lalu contohnya si Ellen yang naik, ya diambil, petik pohon buah kelapa itu, lalu dilempar ke bawah, ditangkap oleh Don contohnya. Nah begitu Don menangkap si buah kelapa itu, namanya cerita ya teman-teman ya, keluarlah jinnya Aladin itu loh, ya. Oh, ya lalu keluarlah Jinny. Nah, si Jinny menanyakan, "Terima kasih ya, kalian sudah melepaskan saya ya, kayak Aladin itu ya, jinnya keluar. Oke, sekarang saya kasih kalian 3 permintaan. Apapun yang kalian minta, masing-masing 1 permintaan akan saya berikan." Karena hutang budi ya sudah dilepaskan dari pohon kelapa itu. Nah, kita mulai dari mana? Oke, Ellen, ya. Ini hanya cerita ya, teman-teman. Oke, Ellen, apa yang kamu minta? 1 permintaan, pasti saya kabulkan, kata si Jinny. Nah, Ellen ini, dia dari dulu, memang dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Dia ingin punya toko bakery. Ya, toko yang aduh bagus banget ya, mungkin kalau di Kota Malang mungkin kayak Harvest gitu ya, toko bakery yang very luxury ya, karena dia suka memasak gitu, tapi kan modalnya gede gitu ya. Terus dia bilang, aku pengen jadi pengusaha bakery yang top, paling top ya, contohnya di Kota Jakarta gitu ya. Oke, no problem, kata Jinny. Ting, langsung si Ellen balik ke Indonesia ya, dan dia jadi pengusaha bakery, toko bakery yang sangat luxury, sangat sukses. Wah, senang. Lalu sekarang Bob, giliran Bob. Bob, kamu mau minta apa? Saya punya impian. Ya, saya pengen sekali punya pabrik mobil. Ya, yang mungkin kayak Tesla gitu, ya. Saya mau kayak bla bla bla. Oke, no problem. Ya, dalam klik si Bob langsung balik ke Indonesia dan dia jadi pengusaha pabrik mobil. Ya. Nah, sekarang si Don yang terakhir. Oke, Don. The last one. Apa yang kamu minta? Mikir apa ya? Apa ya? Berlama-lama dia. Apa ya? Minta apa ya? Aku nggak jelas tuh. Mau apa sih?
Loh, ayo, apapun yang kamu minta, saya akan kabulkan. Kayak dua temanmu itu. Apa ya? Saya nggak punya impian. Saya nggak pengen apa-apa. Kayaknya di tempat ini enak kok. Enak, nyaman di sini, nggak ada orang di sini. Dan saya paling seneng kalau bersama dua orang teman saya itu. Karena kita dari kecil bersama-sama. So, permintaan saya, balikin mereka ke sini. Ya udah. Jadi si Ellen sama si Bob yang udah kadung punya pabrik mobil, yang udah punya toko bakery, dibalikin sama si Ginny ini, karena itu permintaan dari Don. So, teman-teman, apa moral ceritanya di sini? Ayo coba, apa moral ceritanya di sini? Silakan, Carla, Adi, Olivia, atau whoever, jawab saya. Apa moralnya? Lingkungan, Bu. Teman di sekitar kita yang mempengaruhi kita. Yes. Ya. Jadi hati-hati dengan siapa kalian bergaul. Ya. Kalau kalian punya impian yang besar, kalian harus berteman dengan orang-orang yang punya impian yang besar. Tapi kalau kalian berteman dengan orang-orang yang tidak punya impian, kalian akan ditarik sama seperti mereka. Baik, itu kira-kira dua cerita ya tentang necktie shop in the desert dan Three Musketeer. Jadi semoga ini nanti bisa mengingatkan kalian. Ingat lagi cerita itu. Ya, lalu cari intinya. Jangan sampai Anda menjadi korban dari ketidaktahuan. Ya, diajak ngomong nggak mau. Ya, akhirnya setelah sampai di tea house nggak punya dasi, padahal dasi diberikan gratis. Nah, begitu juga di bisnis ini, teman-teman. Ya, setiap dasi itu seperti prospek baru. Prospek baru itu ada banyak sekali, teman-teman. Ya, maka di MW kita nggak pernah kehabisan prospek kan, karena orang yang umur 18 tahun, ya, yang tahun ini ulang tahun 18 tahun ada berapa banyak? Itu adalah prospek kalian. Ya, jadi orang selalu katakan di MW kan sudah 20 tahun, Tante Maria. Kan semua orang sudah MW. Enggak. Ya, yang sudah MW orang-orang yang umur 50 ke atas, tapi anak-anak yang baru umur 20 tahun, 18 tahun, 20 tahun, banyak mereka yang belum tahu MW. Itu mereka taunya binari tambahan, nggak tahu MW gitu ya. Dan setiap hari itu selalu ada orang yang ulang tahun umur 18 tahun. Jadi itu adalah prospek baru untuk kalian. Oke, ya dapat informasi. Oke, yang tepat ya, dan kalian hanya telling the truth, itu aja. Ya, kita menjalankan bisnis ini bukan untuk cari musuh ya, teman-teman ya. Kita mau cari masa depan. Kita mau cari kebahagiaan. Kita mau menjadi memberikan inspirasi kepada dunia. Ya, jadi nggak usah cari musuh. Jadi kalau orang nggak mau atau apa ngomong negatif, lupakan ya, maafkan gitu, nggak apa-apa. Karena tiap orang kan nggak sama gitu. Bayangkan kalau semua orang menjalankan MW, terus gimana? Nanti kalau mau ke dokter nggak ada dokter loh, karena semua dokternya MW. Ya, nanti kalau Anda mau melahirkan, dokter ginekolognya semua MW lah. Nanti siapa yang nolongin Anda melahirkan? Ya, nggak mungkin kan ya. Semua dokter gigi menjalankan MW, nggak ada yang orang yang praktek dokter gigi, nggak mungkin itu. Ya, jadi some will, some won't, so what? Ya, cari terus. Ya, Anda hanya menemukan 3 orang yang tepat menjadi emerald, ya, 6 orang yang tepat untuk menjadi diamond dan memiliki freedom. Baik, saya akan untuk dream building ya teman-teman, saya akan tunjukkan. Nah, ya. Jadi sekali lagi ini bukan saya mau pamer, tapi kalian perlu tahu the truth, kebenaran. Jadi seperti apa? Ya, kalau kalian sudah sukses di MW, kami menjanjikan 2 hal pada kalian, yaitu apa? Uang dan waktu. Ya, dan uang bukan sekedar aktif income, tapi passive income. Nah, ini tidak banyak orang mengerti gimana caranya orang mendapatkan passive income dari MW. Ya, orang berpikir karena jualan, berarti kalau nggak jual nggak dapat uang dong. Enggak, kita membangun aset. Nah, aset berupa jaringan itu adalah aset yang terus bisa, dan itu kepemilikannya ada pada kita. Maka kita disebut MW Business Owner. Pemilik bisnis. Kami bukan distributor, kami bukan agen. Kami adalah mitra dari MW. Ya, maka MW memberikan kepada kita hak
kepemilikan terhadap jaringan yang kita buat. Ini penting banget teman-teman, nggak banyak orang mengerti itu. Jadi kita bukan cuma dimanfaatin oleh MW untuk apa ya, untuk menjual produknya, enggak, tapi kita benar-benar dijadikan partner oleh MW. Ya, jadi ini ada beberapa foto yang saya ingin sharingkan ya. Kehidupan seperti ini, kebebasan seperti ini yang bisa kalian dapatkan 2 hingga 5 tahun ke depan. Kalau kalian benar-benar serius, ya. Ingat, the enemy of the great life is the good life. Jadi saya dulu berpikir saya sudah punya good life. Tapi setelah saya mempelajari di bisnis ini, saya mau great life. Ya, jadi bukan hanya kaya secara materi, tapi saya benar-benar punya kebebasan dan punya kehidupan yang berarti untuk orang lain. Nah, ini contohnya, ini adalah salah satu acara leadership weekend ya beberapa tahun yang lalu. Dan coba ya, kalau saya nggak di bisnis ini, nggak mungkin saya bisa ya memiliki arti, ya memberikan apa ya makna untuk orang-orang ini. Beberapa leader saja, belum semuanya ini, karena ini di Jawa Timur ya. Jadi grup kami sangat bersyukur karena saya memiliki grup di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Nah, setelah saya menjadi diamond, Anda menjadi diamond, ya. Trip yang diberikan oleh MW itu selalu business class, business atau first class, ya. Nah, MW memberikan kita perjalanan-perjalanan, ya. Jadi selain uang, itu perjalanan-perjalanan yang tidak diberikan oleh perusahaan lain. Yang saya seorang traveler, ya. Jadi saya sudah mengunjungi lebih dari hampir 130 negara. Tapi MW memberikan kita itu sungguh beda dengan kalau kita ikut tour, ya, secara contohnya kita ikut Vaya Tour atau kita ikut Panorama Tour, beda gitu. Jadi contohnya ini waktu tahun 2002 kita ke South Africa, MW mempersiapkan bomba dinner. Jadi dinner di tengah-tengah apa ya, hutan ya di South Africa. Saya pikir ini malam-malam kok masuk ke hutan, ini mau cari apa sih? Ternyata MW menyiapkan kita bomba dinner dengan makanan dari restoran bintang 5. Luar biasa nggak? Ya, lalu ini contohnya. Ya, waktu di Spain, di Spanyol, Barcelona, itu MW menyewa satu ring untuk apa namanya? Adu banteng itu loh, teman-teman. Dan saya boleh turun untuk beradu banteng jadi matador. Kalau kalian ikut tur kan nggak mungkin gitu. Ini disewa secara private oleh MW. Bayangkan berapa MW membayar seperti ini, ya. Dan waktu itu kain saya itu lepas sehingga si banteng kecil ini mengejar saya, teman-teman. Ya, untung si banteng ini apa ya, kecekluk itu istinya apa ya? Dia tersandung gitu. Jadi dia jatuh. Kalau enggak saya kena gitu. Maka ya malaikat selalu melindungi saya, ya. Jadi pengalaman seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang, teman-teman. Ini mulai dari tahun ya seperti itu. Lalu 2004 ya kita ke Sydney, jadi MW memberikan yang terbaik. Ini ke Seoul, dan lihat teman-teman bahwa kami itu tidak sukses sendirian, ya, tapi saya bisa membawa, ini semua adalah grup saya. Ini semua adalah tim bisnis kami yang bersama-sama dengan kami mendapatkan free trip. Nah, ini sangat menyenangkan. Ya, jadi ini yang disebut dengan signifikan. Orang sukses, orang kaya itu banyak di dunia ini, tapi orang yang bisa membawa orang lain juga menjadi kaya. Nah, itu yang saya cari. Nah, saya ingin hidup saya bisa menjadi berkat sehingga banyak orang akan memiliki kebebasan waktu dan kebebasan uang, punya kehidupan yang berkualitas. Jadi waktu di Shanghai tahun 2006 bersama para Sri Kandi, ini ada Bu Ani di sini, Bu Ina, ya, Bu Rebecca, Bu Leni, luar biasa sekali. 2007 ini kita ke South Africa. Nah, saya masih sangat ingat teman-teman, 2007 ada 2 aktivitas adrenalin yang saya lakukan. Yang pertama itu saya bersama almarhum Pak Riantori. Nah, kenapa saya pasang di sini untuk mengingatkan beliau? Jadi beliau adalah leader saya yang sangat luar biasa. Ya, beliau meninggal 3 bulan yang lalu. Ya, jadi waktu itu kita naik ya seperti ini, diluncurkan dari atas itu dengan kecepatan 200 km per jam. Udah nggak bisa apa-apa. Saya hanya dengar suara itu kayak saking kerasnya, ya. Itu lalu yang sebelah kanan ini saya meluncur dari atas itu, teman-teman. Ya, itu seluncur air. Itu boleh dibilang turunnya 90 derajat, teman-teman. Jadi saya tuh nggak bisa lihat bawah. Terus terang waktu saya di atas itu saya takut, teman-teman. Saya udah mau batal. Tapi Anda tahu, untuk naik ke atas itu harus memanjat kan. Jadi sampai di situ saya juga malu gitu loh.
kalau kalau ngerti chicken out ya, saya nggak mau gitu chicken out. Akhirnya saya nekat dan itu sangat menakutkan teman-teman, karena kalian turun itu kayak dilempar ya, nggak nggak kelihatan apa ujungnya gitu ya. Ini saya suka kegiatan-kegiatan seperti ini. Lalu dan Diamond Invitation di Alaska bersama Pak Tony Bulidia dan Bu Ani Pak Yahya ya. Jadi bukan hanya saya yang bisa menjadi diamond gitu. Nah ini waktu Diamond Invitation uh, di Itali ya bersama Pak Paul dan Bu Linda ya. Ini 2011 kami ke ALS di Istanbul di Turki ya. Lalu Alaska tahun 2012. Jadi kami beberapa kali ya ke Alaska ya. Kadang-kadang Diamond Invitation, kadang-kadang bersama grup seperti ini. Ini semua adalah downline saya. Nah, luar biasa nggak? Jadi senang banget gitu teman-teman. Kita sukses nggak sendirian. Ini waktu ke Jepang, nah itu di situ ada yang duduk di kursi roda. Ya, itu Pak Franz usianya udah 70 tahun lebih waktu itu dan beliau sudah meninggal ya tahun lalu mungkin ya. Jadi bisnis ini luar biasa sekarang ya. Pak Franz meninggal, bisnis ini diteruskan oleh istrinya. Ya, jadi bayangkan teman-teman, kalau nggak ada bisnis ini, istrinya gimana? Harus hidup dari mana? Harus menggantungkan anak-anaknya kan. Tapi melalui bisnis ini, Bu Franz tidak perlu khawatir karena sudah ada passive income dari bisnis ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan videonya Bu Franz, dia bersaksi ya gimana setelah Pak Franz meninggal. Ya, Ibu Franz ini usianya juga sudah 70 tahun, ya terus mendapatkan pensiun dari MW. Luar biasa, teman-teman. Jadi tidak perlu merepotkan anak-anak dan cucunya. Ya, lalu ini Korea 2014. Nah, ini bersama para leader. Jadi waktu itu kita winter di Korea, jadi kita main ski juga di Korea. Nah, 2014 ini Diamond Invitation di sini. Jadi teman-teman, kalau MW mengundang kita makan, itu kita nggak diajak kayak kalau tour makan di restoran, enggak. Ya, MW menyewa ini satu palace, satu istana, private palace. Jadi di Austria, pokoknya di negara Eropa itu kan banyak dulu bangsawan-bangsawan yang punya istana. Nah, sekarang istananya itu dikomersialkan karena biayanya mahal kan istana itu, makanya digunakan untuk restoran dan semuanya akustik di sini. Jadi di luar itu ada piano, ada Beethoven kecil, dan mereka semuanya ya akustik lah seperti itu. 2015 ini ALS ke Gold Coast, ya. Waktu di Gold Coast kami juga, jadi MW itu lucu-lucu gitu loh. Dia nggak cuma sekedar ya kayak kita tour, enggak, ya. Tapi ada event-event tertentu. Ini di Gold Coast ini waktu itu ini apa namanya seperti Disneyland gitu ya, namanya Dream World whatever. Itu ditutup. Jadi satu kayak Disneyland itu ditutup hanya khusus untuk kami, untuk kita. Nggak ada pengunjung yang lain. Jadi kami dinner di situ, lalu kami melihat show, pokoknya free ya. Ya, jadi nggak usah ngantri. Ya, jadi saya naik yang naik turun itu saya naik sampai 5 kali karena nggak usah ngantri. Kalau biasanya kan banyak orang nggak boleh dong naik terus gitu. Saya naik roller coaster beberapa kali ya, it's free gitu karena memang private. Nah ini kita datang ke rumahnya Mit Salah. Mit Salah adalah founder Crown Ambassador ya, upline kita semua. Jadi ini salah satu rumah yang nggak tahu ini berapa puluh hektar ya. Mit Salah punya rumah pantai, jadi saya pernah ke rumah pantainya. Yang ini rumah di di daerah, pokoknya kebunnya gede banget ya. Nah ini waktu kita di Vancouver, jadi MW kasih kita afternoon tea ya. Jadi kalau afternoon tea kita minum teh, lalu ada makanan seperti itu. Ini very luxury teman-teman, dan ini mahal teman-teman ya. Ya, waktu tahun 2015 Diamond Invitation kita ke Whistler di Kanada. Nah, pada saat ini usia saya sudah 56 tahun. Dan saat ini saya belajar main ski. Jadi kalau ada orang yang usianya sudah 50 tahun lalu dia mengatakan saya sudah tua, enggak. Saya baru belajar main ski tahun 2015. 2 hari saya terus-terusan belajar ski. Nah, itu si gendut itu yang orang tua berjenggot itu coach saya. Ya, dia yang mengajarkan. Jadi 2 hari saya bermain ski. Di hari kedua saya sudah bisa, tapi saya jatuh ada 10 kali. Sehingga lutut kanan saya bengkak waktu hari ketiganya. Jadi saya nggak sadar kalau lutut saya bengkak. Gitu. Jadi hari ketiga kita meninggalkan Whistler, kita menuju Vancouver di mobil, duduk nggak sakit, saya nggak merasa apa-apa. Duduk di mobil kayak kira 1 jam menuju kota Vancouver, saya heran.
kok celana saya jadi sempit, ternyata bengkak lutut saya ya. Tapi saya sangat puas karena itu cita-cita saya. Saya ingin bisa bermain ski gitu. Dan bersama MW menyewakan semua peralatan ski, membayar coach, dan saya belajar ski dengan gratis, teman-teman. Ya, bayangkan ini berapa ribu dolar kalau saya harus belajar ski selama 2 hari. Itu membayar private coach ya. Itu lalu kita juga bermain ship track, jadi ini meluncur gitu teman-teman ya. Lalu pada saat tertentu ya, di tempat tertentu kita bisa balik badan seperti itu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Saya sih pasti mau gitu, saya balik badan seperti itu, dan ternyata nggak rasa apa-apa. Karena apa? Kecepatan. Jadi dengan kecepatan tinggi itu Anda balik badan pun nggak terasa apa-apa ya. Lalu kita naik snowmobile di Whistler. Lalu 2016 kita ALS-nya ke Las Vegas. Jadi berkali-kali kami ke Las Vegas, teman-teman. Nah, tapi kali ini ALS kami bisa membawa banyak leader. Jadi yang di sebelah kanan itu leader-leader kami dari Denpasar, dari Bali. Ya, itu ada dokter spesialis ya, dan seterusnya. Ada Bu Ani di sini, ada Pak Tony juga di sini. Nah, ini adalah Doug DeVos. Doug DeVos adalah anak dari Rich DeVos yang sekarang entah menjadi presiden atau apa, Amway Corporation. Dan di sebelah kanan saya, di sebelah kanan itu adalah Steve Van Andel. Ya, dia adalah juga putra dari Jay Van Andel. Jadi sekarang bisnis Amway sudah ke generasi yang kedua. Ya. Nah, ini waktu di Las Vegas kami juga naik helikopter ke Grand Canyon. Itu. Ya, lalu ini Med Cruise tahun 2016. East Mediterranean Cruise. Ini juga untuk Diamond. Jadi kami mengunjungi banyak negara. Jadi waktu itu Kroasia, lalu di bawah ini Santorini, ini di Yunani. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi saya menceritakan ini untuk memberikan kalian visi, memberikan kalian dream, impian, ya, bahwa kalian berhak memiliki kehidupan kalau memang kalian suka traveling. Ya, ini Mediterranean Cruise kemarin. Kenapa kok ALS ke naik cruise 1 minggu, teman-teman? Dan ini mahal banget. Kita mengunjungi 4 negara karena waktu itu MW ulang tahun ke-25. Nah, berarti 5 tahun lagi, ya, berarti 5 tahun berarti 2023, teman-teman. MW akan ulang tahun 30 tahun untuk Indonesia. Nah, pasti akan ada trip-trip yang sangat extraordinary. Ya, karena biasanya 20 tahun, 25, 30 tahun itu. Jadi siapkan diri Anda. Sekarang kan masih 2021 toh? Ya, 22, 23. Oke, 2 tahun lagi. Kalau kalian mencapai ya contohnya Emerald atau Diamond, wow. Ya, kalian akan naik business class, kalian akan mendapatkan suite room dan seterusnya. Ya, nikmatilah karena Tuhan kasih kita kesempatan kehidupan di dunia ini, kenapa kita nggak pilih yang terbaik gitu. Ini Efesus di Turki. Ya, nah ini waktu kita naik cruise itu saya berhenti di mana ini ya? Ini dekat pizza. Ya, saya nggak mau ke pizza, saya sendiri mengajak beberapa downline kita ke Cinque Terre. Ya, jadi ini bagus sekali teman-teman. Jadi ada 5 pulau seperti ini. Ini salah satunya. Ya. Nah ini waktu kita berhenti di Capri Island, ini di Greece, di Yunani. Ya, jadi kita minum teh, minum kopi, dan menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Nah ini 2017 Diamond Invitation kita ke Norway. Ini adalah semua diamond dari Indonesia yang berangkat ke Norway waktu itu. Ya, jadi mana Pak Robert Angkasa? Pak Robert ya. Harusnya ada Pak Robert. Ya nggak tahu, banyak banget orang di sini. Ya, lalu kita ke Flem. Flem itu satu kota desa yang bagus sekali karena di situ kita mau melihat fjord. Fjord adalah bagian dari laut yang masuk ke daratan. Ya, Anda tahu ya, fjord. Nanti lihat di Google. Nah, lalu kita ke satu kota namanya Bergen. Nah, kebetulan hari itu adalah hari kemerdekaan Norway. Jadi hari itu mereka menggunakan pakaian tradisional dan ada kayak arak-arakan gitu. Jadi saya ngikut arak-arakan gitu. Nah ini fjord, ini namanya fjord teman-teman. Jadi air laut yang masuk ke daratan itu namanya fjord. Nah MW 60 tahun ya, tahun 2019 kemarin ya, itu ulang tahun MW ke-60.
Nah, kami hadir, dan kami bertemu dengan Nancy dan Dave Donan. Nancy dan Jim dan Nancy adalah pendiri Network 21, upline kita semuanya. Jim sudah meninggal, sekarang bisnis ini diwariskan ke Nancy dan diteruskan oleh Dave. Ya, Nancy sudah pensiun, tapi Dave dan Julie yang meneruskan bisnisnya. Ya, lalu ini adalah upline founder Crown Ambassador kita juga, yaitu Mitch dan Didri Salah dari Australia. Jadi garis kita dari Australia. Ya. Nah, teman-teman, ini saya mau memperkenalkan, ini adalah Dr. Sam Renbok. Pada saat itu, tahun 2019 ini, Dr. Sam sudah usianya 83 tahun. Coba bayangkan, beliau adalah anak kandung dari Dr. Carl Renbok, penemu Nutrilite. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, jangan minum vitamin, nanti ginjalmu rusak, nanti apa? Kita lihat Dr. Renbok. Ya, 83 tahun masih sehat, dan pada saya ketemu beliau kira-kira 10 tahun yang lalu, beliau masih ikut maraton. Ya, jadi umur 70 lebih, Dr. Sam itu masih ikut maraton. Jadi kalau nggak punya kesehatan yang prima, kan nggak mungkin, teman-teman. Ya, jadi saya sangat percaya pada Nutrilite, bahwa Nutrilite is the best supplement. Buktinya nyata. Ini orangnya hidup, gitu teman-teman ya. Nah, waktu itu saya juga ketemu dengan Steve dan Doug lagi, Doug DeVos dan Steve Van Andel, ya. Ya, dan acara MW kemarin itu sangat luar biasa karena MW 60 tahun. Jadi ada ribuan diamond datang, ya, berkumpul dari 100 negara di Las Vegas. Ya, jadi kita ada acara seperti canoeing, ya, lalu ini acara malam penghargaan. Ya, jadi Anda yang tahu Ninoy bicara di sini di panggung ini. Ya, jadi ada ribuan orang dari seluruh dunia, dan semua yang hadir ini adalah diamond ke atas, teman-teman. Diamond sampai Crown Ambassador. Aduh, ya saya melihat, aduh, kalian nggak bisa membayangkan deh auranya seperti apa. Dari seluruh negara di dunia berkumpul di sini. Ya, ada ini saya berfoto dengan teman-teman dari Meksiko. Ya, banyak sekali teman-teman. Nah, ini adalah rombongan dari Indonesia. Ya, di tengah itu adalah Doug DeVos dan istrinya. Oke, dan di sebelah kanannya Doug itu anaknya. Ya, yang pakai baju kuning itu istrinya Doug DeVos. Oke, ya, jadi saya sangat bangga teman-teman, ya, menjadi bagian, menjadi partner dari MW, dan MW nggak main-main. Waktu acara A60 itu MW mengundang siapa? Lady Gaga. Gitu. Anda tahu kan kemarin waktu pelantikan Presiden Joe Biden, siapa penyanyinya? Lady Gaga, ya kan? Ya, jadi MW memberikan the best in the world untuk kita. Ini yang saya merinding, teman-teman. Dia ini nggak pakai penyanyi yang kepre-kepre, enggak. Ya, Lady Gaga, teman-teman. Ya, itu udah tingkatnya internasional. Ya, ini kemarin waktu kita di ALS yang terakhir, ya, sebelum pandemi 2019, itu ALS Asia Pasifik. Jadi ada 11 negara yang bersama-sama bareng di Dubai. Ya, ini ada Pak Robert dan Busonya, ya, bersama tim kami. Oke, lalu kita juga naik Sea Wing. Nah, sekali lagi, ya, MW mengundang siapa? Katy Perry untuk private show untuk kita semuanya. Ya, jadi ada 9.000 peserta waktu itu dari Asia Pasifik. Nah, dan terakhir kami juga mendapatkan tarian belly dancer. Nah, pada malam sebelum ini ada teman-teman saya juga orang Indonesia ikut tour, juga dapat belly dancer, tapi Anda tahu jelek rupanya. Murah gitu. Jadi lihat penari kita udah cantik, seksi banget ya. Jadi it's mahal, teman-teman. Baik, teman-teman. Jadi itu kira-kira saya sharing bahwa saya sangat bangga gitu menjadi partner dari MW, karena MW benar-benar treat us, memperlakukan kita VIP, very important person. Jadi MW tidak memperlakukan kita sebagai salesman yang bisa didepak anytime, bisa dipecat oleh MW. Tidak. Kami adalah MW Business Owner. Ini yang harus kalian ngerti. Kalau saya hanya sebagai distributor atau sebagai reseller, saya nggak akan kerjakan bisnis MW. Kenapa? Ya, cuma dapat active income. Karena untuk active income, saya kerja apapun, saya jual apapun, saya selalu dapat. Nggak usah kerjakan MW. Dulu saya jual berlian kan, saya jual berlian, saya dapat keuntungan active income, dan itu cukup besar, teman-teman. Tapi kenapa saya menjalankan MW? Karena MW
memberikan kita kesempatan untuk punya aset bisnis yang terus menghasilkan passive income untuk kita. Jadi saya sudah melihat teman-teman orang-orang yang sudah punya bisnis sampai 3 generasi. Sekarang aja udah kebuktikan Jim Donnan meninggal, ya diteruskan oleh anaknya. Ya, saya pun kalau seandainya saya mau pensiun, saya tinggal serahkan bisnis ini, aset ini untuk anak-anak saya. Ya, kalau anak saya nggak mau gimana? Saya jual. Saya bisa menjual aset bisnis saya. Oh ya Bu, iya. Karena udah jelas gitu. Dengan nilai aset sekian, saya menghasilkan sekian ratus juta tiap bulan, itu uang berapa? Nilai aset berapa? Bisa dihitung. Berapa puluh miliar, teman-teman, kalau bisnis ini mau saya jual. Ya, jadi oke. Jadi itu kira-kira sharing dari saya untuk membuka visi, dream big. Miliki impian yang besar. Ya, impian itu gratis. Tapi untuk mendapatkannya tidak gratis. Saya kasih tahu, impian itu gratis. Jadi bermimpi aja. Tapi untuk mendapatkan impian itu tidak ada yang gratis di dunia ini. Ya, jadi saya selalu telling the truth. Saya katakan kebenaran bahwa di bisnis ini kalian harus membangun aset, membantu orang lain untuk sukses. Baru kalian boleh menikmati passive income. Ya, jadi nggak ada yang, wah gampang tinggal taruh-taruh orang, ya beli-beli kapling nanti pairing dapat uang, ya itu active income, gitu. Ya, jadi teman-teman sekali lagi jangan sampai Anda seperti orang yang ada di cerita necktie, ya necktie shop in the desert. Jadi pelajari, dengerin, ya. Jadi kalau upline Anda ngomong, dengerin, ya. Diajarkan untuk dengar audio dari N2 Mobile, ikuti. Untuk hadir Zoom, ikuti. Untuk pakai produk, pakai. Ya, karena ya itu gitu yang dibutuhkan, ya contohnya orang itu tadi. Jadi untuk bisa masuk ke itu perlu pakai dasi. Jadi kalau nggak pakai dasi gimana? Ya nggak boleh. Nah seperti juga di bisnis ini Anda harus melakukan apa? Prospecting, yaitu connecting, ya mencari kebutuhan orang, mempresentasikan, mempelajari tentang produk. Lah kalau Anda mau jualan nggak ngerti produk gimana? Nggak pakai produknya gimana? Nah itu semuanya hal-hal yang harus kalian lakukan untuk bisa menjadi diamond. Tanpa itu nggak bisa masuk Anda. Ya, dan sekali lagi ingat, berteman dengan orang-orang yang punya impian tinggi. Jadi kalau teman Anda menarik Anda, ya hold you back, menarik Anda, ya mencuri impian Anda, jauhi orang-orang itu. Oke, jadi terus stay close to your team, to your mentor, ya Anda berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari bisnis ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sekali lagi, thank you Olivia, thank you Carla, Adi, Bu Meti, dan Bu Ani. Terima kasih. Selamat malam. Bye.